Mungkin beberapa teman di luar sana berpikir kalau bahasa Melayu sama bahasa Indonesia itu similar, ada persamaan. Ya, untuk beberapa kata ada persamaan, dan untuk beberapa kata itu kadang katanya sama, pengertiannya beda gitu. Jadi pas dia ngobrol gitu, apa sih dia ngomong apa sih gitu. Mungkin teman-teman nganggap aku bodoh bagaimana, tapi pertama kali aku masuk ke Malaysia itu bahasanya nggak segampang bahasa Upin Ipin, nggak segampang itu. Dan mungkin kayak kita hai 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 hai, apa kabar? Kembali lagi, jumpa lagi, welcome back, kembali lagi, jumpa lagi di YouTube channel aku di Anak Kosan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengalaman aku pertama kali kerja di Malaysia. Jadi dulu aku pertama kali mendaftar ke sini tahun berapa ya? Pertama kali aku masuk ke Kuala Lumpur itu tahun 2015. Jadi aku mendaftar sendiri, nggak pakai PL, nggak pakai agen-agen apapun. Jadi aku mendaftar ke PT-nya langsung, bawa berkas semua, karena pertama kali sebelum masuk itu pertama kalinya udah searching di internet apa yang diperlukan kayak gitu. Jadi setelah searching, bawa berkasnya ke PT dan daftar. Jadi setelah semua proses-prosesnya siap, jadi aku berangkatkan sendiri ke Kuala Namu, Bandara Kuala Namu. Jadi dulu itu aku berangkat sendiri. Pertama kali masuk ke Malaysia itu aku berangkat sendiri, diantar sama PT-nya sampai bandara aja. Bayangkan, nggak pernah keluar negeri, nggak pernah keluar kota, langsung berangkat ke Malaysia, dan itu pun sendiri. Jadi aku sampai di Kuala Namu, aku nggak pernah naik pesawat, nggak pernah jalan jauh juga nggak pernah. Dari kampung aku ke Medan aja, mentok di Medan aja aku pernah. Jadi nggak pernah kemana-mana namanya yang jauh kayak gitu. Jadi pertama kali aku nyampe di Kuala Namu, terus segala macam check-in segala macam, terus masuk ke dalam, nyari, terus di bawah nggak tahu kenapa, mungkin kelebihan bagasi atau gimana, terus itu security-nya minta bayar untuk kelebihan bagasi. Masih aku ingat itu tahun 2015 bulan 12 itu dia minta bayar 200 ringgit. Jadi aku nyampe ke Kuala Lumpur, dan ternyata Bandara Kuala Lumpur itu besar. Kuala Namu sudah besar, itu Bandara Kuala Lumpur itu jauh lebih besar. Di dalam bandaranya itu ada LRT kayak kereta api kayak gitu untuk menuju ke stasiun ke apa sih, gate-nya kayak gitu. Jadi aku nyari, aku nggak pernah kemana-mana gitu ya Tuhan, bodohnya aku. Jadi aku nggak pernah kemana-mana, nggak pernah jalan jauh, nggak pernah apa. Jadi aku ikuti orang gitu. Terus itu pas mau ngecop paspor, aku diberhentikan, disuruh, oh kau baru pertama kali kerja di sini, jadi kau harus nunggu di sana gitu. Ada satu tempat khusus dari semua negara yang datang kerja ke sana, nunggu di sana, nunggu sampai dijemput sama bosnya. Jadi aku pergi ke sana, nggak lama sih, selang nggak paling 30 menitan nunggu, karena soalnya di situ orang-orang cerita kadang sampai 1 hari bosnya nggak datang jemput gitu. Jadi kebetulan di situ karena aku mungkin datang sendiri, jadi bosnya juga datang cepat. Jadi 30 menitan gitu, terus semua bos datang ngambil, terus ke imigrasi lagi, job lagi segala macam, terus dia bawa aku keluar
dari bandara, dan kebetulan bos aku itu Cina. Mungkin beberapa teman di luar sana berpikir kalau bahasa Melayu sama bahasa Indonesia itu similar, ada persamaan. Ya, untuk beberapa kata ada persamaan, dan untuk beberapa kata itu kadang katanya sama, pengertiannya beda gitu. Jadi pas dia ngobrol gitu, apa sih dia ngomong apa sih gitu. Mungkin teman-teman nganggap aku bodoh bagaimana, tapi pertama kali aku masuk ke Malaysia itu bahasanya nggak segampang bahasa Upin Ipin, nggak segampang itu. Dan mungkin kayak kita ada apa bahasa-bahasa ngetrennya gitu. Mungkin kalau sama kita aku atau saya, kita orang luar mungkin ngerti itu bahasa Indonesia. Tapi kalau orang pakai bahasa daerah atau pakai awak di sini, kamu terus pakai bahasa yang orang yang nggak ngerti gitu, kayak bahasa alainya mungkin, atau bahasa singkatan yang dipersingkat kayak gitu. Kalau orang itu ngomong cepat kayak gitu, aku memang betul-betul nggak ngerti. Pertama kali masuk ke Malaysia, pertama kali aku nggak ngerti. Terus untuk mau ngasih tahu ke orang tua juga, aku nggak ada nomor waktu itu. Jadi bos telepon mama, mungkin karena udah tengah malam, nyampenya udah tengah malam, dari mama juga nggak ngangkat. Jadi bos bawa aku ke rumah pekerja dia yang memang juga orang Indonesia, dan untungnya kakak itu baik gitu. Terus hari pertama masuk kerja, dan itu yang satu aku yang nggak ngerti di sini, teman-teman aku yang udah kerja duluan masuk ke Malaysia ini, orang itu udah bertahun-tahun kerja di sini. Jadi bahasa orang itu kalau ngomong sama kita pun itu udah campur sama bahasa Melayu, udah jarang pakai bahasa Indonesia. Dan kebetulan teman aku ini orang dari Jawa, dan dia pakai bahasa Melayu. Memang sudah betul-betul pakai bahasa Melayu, dan kita mungkin bahasa itu sama, tapi karena pengucapannya beda, kadang kita harus mencerna dulu gitu. Terus aku pertama kali kerja di sini itu aku kerja di shopping mall, kerja di kayak jualan snack, wafer kayak gitu di shopping mall lah. Jadi kita nggak banyak di sana, dan kebanyakan kita bergaul sama orang-orang Melayu, orang-orang lokal, dan yang customer kita biasanya beli dari segala macam negara. Namanya di shopping mall, dan shopping mall itu cukup besar dan terkenal juga. Jadi customer kita itu nggak semua pakai bahasa Melayu, dia mixing kayak gitu. Memang sih dari kampung basicnya udah ada bahasa Inggris gitu. Pas kebetulan itu aku kan bilang aku bingung di awalnya ngomong bahasa Melayu itu gimana gitu ya kan. Jadi aku coba untuk ngomong bahasa Inggris. Dulu aku di kampung nggak pernah berani ngomong bahasa Inggris, kan di kampung kita kalau kita ngomong bahasa Inggris dianggap sok pandai gitu. Jadi memang kita biasanya reading saja, jadi memang betul-betul nggak boleh ngomong. Jadi di sini aku praktis, memang aku nggak ngerti bahasa orang itu, jadi aku pakai bahasa Inggris. Dan kadang-kadang orang di sini juga, kau itu kerja di sini, jadi kau harus belajar bahasa sini, kau jangan pakai bahasa Inggris kayak gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar bahasa di sini juga gitu. Jadi aku mungkin selang sebulan 2 bulan udah boleh ngerti apa yang mereka bilang secara lancar ya gitu. Jadi pertama kali aku masuk di sini itu yang membuat aku heran itu gedungnya. Kota besar yang pernah aku jalani itu cuma Medan, dan kita tahu di Medan itu apartemennya masih sedikit dan rumah teras masih banyak, yang jualan di pinggir jalan juga banyak, makanan di pinggir jalan juga banyak. Nah, itu pertama kali aku masuk ke Malaysia ini, rumah udah jadi kayak flat, pavilion semuanya. Kalau kita ngomong apartemen, udah apartemen, dan rumah-rumah teras kita udah jarang jumpa gitu. Mungkin di lain tempat ada, tapi kan aku tinggalnya di area sana. Kalau ada pun itu kayak rumah-rumah gede gitu, kayak
yang 3-4 lantai gitu. Dan aku memang kebetulan tinggal di daerah situ juga, dekat di area rumah kedai gitu. Jadi dan di sekitarnya itu semua apartemen dan apartemen. Itu satu yang membuat aku takjub. Oh ini betul-betul kota gitu. Mungkin memang di Jakarta kayak gitu, tapi aku nggak pernah ke sana, jadi aku betul-betul nggak tahu. Yang aku taunya, aku nampaknya oh ini luar biasa kayak gitu. Terus yang satu lagi yang aku kagumi pengalaman aku ini, pas kalau malam-malam, sore-sore kan banyak yang jualan makanan di pinggir jalan gitu. Nah itu nggak aku jumpai di sini, nggak jumpa lah kayak gitu. Di pinggir jalan itu bersih, jalanan bersih. Aku nggak, jalanan itu bersih, nggak ada sampah. Tapi aku nggak pernah jumpa sama orang yang nyapu jalanan, yang bersihkan jalanan, yang buang sampah. Aku nggak pernah jumpa, nggak tahu orang itu kapan kerjanya gitu. Memang nggak tahu orang itu kapan kerjanya. Memang kayak nggak pernah lah. 2 tahun aku duduk tinggal di Kuala Lumpur, aku nggak pernah nengok orang bersihkan jalan gitu. Kayak kalau nyingso itu potong rumput sekitaran danau gitu, itu sering nampak. Cuma untuk bersihkan, kayak kalau di Medan kan nyapu pagi-pagi jam 6 pagi kan nampak kan cleaning service-nya. Kalau di sini aku nggak pernah nampak. Nah itu satu. Terus yang jualan makanan yang di pinggir jalan, gerobak gitu, itu aku juga nggak pernah jumpa. Biasanya itu jualan di mall atau rumah-rumah gede, itu pun sore udah tutup gitu, kebanyakan gitu. Terus yang bikin aku di sini orang, karena aku berteman sama orang Melayu, kadang kayak orang lokal gitu kan. Ada beberapa orang yang baik di semua negara ada gitu, tapi ada beberapa orang yang ngomongin, kok berteman sih sama Indonesia, tapi nggak semua. Karena aku juga punya beberapa teman yang orang Melayu yang memang orang itu betul-betul baik sama kita, dan ada juga orang yang ridiculous. Apa sih yang resis kayak gitulah. Jadi ada pasar malam juga ada di sini. Cuma pasar malamnya beda sama pasar malam kita. Orang itu jualan ada harinya, dari hari ini ke hari ini orang itu jualan di sana, dan dari jam segini sampai jam 3 pagi kayak gitu kita boleh belanja di sana gitu. Nah kalau pasar malam di tempat kita itu kan kayak ada hiburan gitu kan, kayak gitu. Itu di KL pasar malamnya juga beda. Terus yang paling shock itu pertama kali itu sih makanan. Orang itu mungkin kita serumpun tapi lidah itu beda, jadi makanan juga membuat nggak pas di lidah aku gitu. Jadi lebih sering beli sih beli karena memang kadang masak, kadang beli. Cuma rasanya tadi kurang cocok di lidah aja gitu. Terus setelah itu bahasa kalau kita teh manis, di sini teh oas, kopi. Di sini apa sih namanya? Di sini kopi apa sih? Kopi aja lah. Kopi. Mungkin sama kita kopi hitam, kopi O. Kita bilang kopi hitam segala macam gitu. Di sini kopi O gitu. Terus pertama kali, dan sekarang aku kerja di Penang. Pertama kali aku kerja di Penang itu aku nengoknya kok masuk kampung gitu kan, udah dari KL terus masuk ke Penang, kok masuk kampung, nggak maksudnya kan area aku nggak tinggal di Penang. Nah ini Penangnya terus lagi ke daerah dalamnya gitu, nggak di pulaunya, keluar pulau gitu. Jadi itu area pabrik semua, area PT semua, jadi masih banyak hutan, masih banyak pohon-pohon, terus rumah-rumah apartemen juga sih, kalau di sini panggil rumah flat kayak gitu. Banyak, cuma banyak
kayak mana, nggak serame KL gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi aku yang dulu pernah kerja di KL gitu. Dan yang membuat aku pertama kali terkagum-kagum di sini itu mesin di tempat kerja aku. Aku di Indonesia nggak pernah kerja di PT, nggak pernah. Aku dulu kerja di sana di shopping mall, di toko roti kayak gitu ya kan. Terus aku masuk kerja di PT di sini, mesinnya betul-betul besar dan aku pertama kali wah, aku boleh nggak kerja di sini? Aku boleh nggak gitu. Dan satu lagi, bahasa Penang sama bahasa KL itu nggak sama. Dia sama, kayak mana sih pengucapannya beda. Mungkin kalau kita actionnya, intonasinya, logatnya kayak gitu nggak sama. Dan ada beberapa juga hang pi mana kalau gitu orang KL bilang awak pi mana, you pi mana. Orang KL ngomong ngetrennya you ayuan. Kalau orang kayak mana nih, kalau orang Jakarta mungkin lo gue gitu, kalau di apa ayu gitu. Jadi terus di Penang ini udah banyak orang Indonesia dan untungnya di sini udah banyak orang Indonesia, dan makanannya juga meskipun nggak seenak makanan kampung, tapi udah banyak orang Indonesia yang berjualan di sini. Udah banyak makanan Indonesia yang ada di sini. Nah, itu yang membuat perbedaan antara Penang dan KL kayak gitu. Terus lagi kiriman duit. Di sini di Penang jauh lebih murah dari di KL. Dulu kalau aku ngirim di KL untuk 1 juta itu kadang sampai 350 1 juta. Dan pertama kali aku ngirim di Penang ini nggak nyampe 300 ringgit. Jadi aku kayak terkejut, apa? Rugi dong aku ngirim selama ini dari KL gitu. Meskipun gaji lebih banyak di sana, cuma biaya kiriman di sini untuk currency duit itu, uang pertukaran uang itu di sini lebih murah ngirimnya daripada di KL kayak gitu. Itu perbedaannya juga sih. Terus apa lagi ya, di KL banyak Bangladesh, ada juga beberapa Nepal gitu. Tapi kan aku kerja di shopping mall jadi nggak tahu memang nggak kita berteman sama orang lokal gitu. Jadi kalau di sini itu di persekitaran tempat tinggal kita itu India ada, Nepal ada, Bangladesh ada, Melayu ada, semua mixing. Kayak tempat ini kayak perkumpulan negara kayak gitu. Terus orang Indonesia di sini juga banyak, jadi kita nggak susah memikirkan bahasa. Jadi kita di sini boleh ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan aku bahkan sehari-hari pakai bahasa Batak karena orang-orang pakai bahasa Batak. Dan aku juga kalau ketemu orang, kalau aku tahu dia udah orang Indonesia dan aku pasti ngomong Indonesia. Satu lagi yang aku nggak suka, yang orang kita udah tahu sama-sama Indonesia tapi ngomong bahasa Melayu gitu. Kadang kita udah ngomong bahasa Batak tapi dia ngomong bahasa Melayu juga gitu. Itu akan kamu jumpai di tempat perantauan ini gitu. Jadi itu aja sih pengalaman aku kerja di Malaysia ini. Untuk pekerjaannya, untuk kehidupan di sini kayak culture kayak gitu. Nggak ada sih bedanya. Ada beberapa mungkin kayak dari Medan ke Jakarta, dari Medan ke Papua, mungkin kayak gitu juga ada perbedaan tersendiri gitu. Terus kalau masalah gaji, ya gaji kalau kita pakai di sini sama juga kayak gaji di Indonesia. Cuma kalau kita kirim ke kampung ya duit lebih banyak kayak gitu. Jadi apa lagi ya? Itu aja mungkin untuk hari ini. Jadi itu pengalaman aku kerja selama di Malaysia. Jadi itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini, dan untuk teman-teman yang suka video ini jangan lupa untuk like dan juga komen, untuk komen yang membangun, support, dan juga tekan subscribe dan bunyikan loncengnya. Jadi kalau aku buat video baru, upload video baru, ada notif masuk ke handphone kamu. Oke, sampai di sini. Bye bye.
Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.